Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara dari mana itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang on? Suaranya dimatiin dulu yang di kelas. Pakai headset aja. Kalau yang di kelas lihat itu aja ya. Lihat yang itu aja harusnya ya. Ini nggak muncul di sini dia ya? Oh iya. Iya, kalau yang di kelas ngadep sana aja berarti deh. Iya, yang di kelas ngadep layar yang di belakang aja deh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Membelakangi saya nggak apa-apa. Gimana deh? Ya keluar dari Zoom aja lah kalian ya. Absen. Ya absennya nanti langsung dari sini aja atau gimana? Oke, adik-adik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi perkenalkan nama saya Dr. Indri yang akan menjadi penanggung jawab pada saat kita praktikum perdana di blok 4 pada hari Selasa besok. Ya, besok itu materinya kita ada 2, yaitu osteologi ekstremitas superior dan inferior. Karena materinya banyak banget, jadi karena kita khawatir waktunya nggak cukup untuk besok, jadi kita introduksinya pada hari ini. Jadi saya harap adik-adik semua memperhatikan dengan baik, sehingga nanti pada saat kita besok observasi langsung ke tulangnya, itu kalian tinggal observasi aja, ya. Dan nah ini jadwalnya mungkin sudah dikasih ya sama ketua angkatan. Jadi kita hari ini adalah pengantar praktikum osteologi. Jadi besok kita tidak akan ada pengantar lagi. Besok kita langsung pretest, kita langsung observasi, setelahnya langsung post-test dalam waktu 90 menit semuanya. Jadi penjelasannya, belajarnya itu di hari ini. Kemudian siang ini kita akan persiapan, itu kalian nggak usah ikut, biar kami aja. Lalu kemudian besok ini jadwalnya ya, jadi kelas alfa dan beta duluan. Di jam 7.30 itu udah mulai ya. Kalau bisa jam 7.15 udah di sini untuk kelas alfa dan beta. Sedangkan yang kelas gamma dan delta, walaupun jadwalnya jam 9 sampai 10.30, itu kalau bisa 8.45 itu sudah datang ke sini. Bisa jadi 8.45 itu kalian sudah pretest di luar, bisa jadi. Jadi siap-siap aja, ya. Jadi nggak mengganggu, siapa tahu yang kelas alfa dan betanya belum selesai di sesi pagi. Jadi 15 menit itu bisa dipakai kalian buat pretest. Dan begitu juga dengan kelas epsilon dan omega, ya. Jangan ribut. Oke, untuk jadwal ini ada pertanyaan? Bagi yang tidak bisa hadir dengan alasan apapun juga, itu silakan hubungi saya langsung. Begitu juga yang tidak bisa hadir hari ini, karena ini dianggap absensi praktikum juga, jadi barang siapa yang tidak bisa hadir juga di hari ini, harap menghubungi saya langsung juga ya, karena sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sama Dr. Wardiansa pada saat kita pendahuluan blok 4, untuk praktikum itu kita absensinya 100%, benar nggak? Benar ya? Jadi kalau ada hari ini yang nggak bisa masuk, silakan hubungi saya. Udah jelas ya untuk jadwal ini ada ya? Benar ya itu ya, nama kelasnya? Nanti akan ada 3 dosen pendamping untuk besok, ada saya, Dr. Tri, dan juga Dr. Wulan. Nah ini tata tertibnya, ini juga sudah dijelaskan sama Dr. Tri ya, Ketua Lab kita. Ini saya mengingatkan kembali saja bahwa
besok kalian wajib menggunakan jas lab, masker, name tag udah ada semua. Ada ya? Name tag wajib dipakai, lalu pakai sepatu dan jangan lupa absensi. Absensinya secara offline ya besok ya. Nanti ada admin kita Kak Tommy yang akan ada station untuk absensi. Kemudian handscoon ini disediakan satu pasang. Ini sudah konfirmasi nanti disediakan. Tapi kalau misalnya adik-adik mau bawa sendiri juga nggak apa-apa. Tapi disediakan ya. Kemudian mahasiswa juga wajib membawa atlas, minimal 2 atlas per kelompok. Nah, itu kan kemarin ketua angkatannya bagi kelompoknya satu kelas itu sekitar 40-an ya. Nah, tapi maksudnya per kelompok ini dibagi 6 lagi kan? Pokoknya dalam satu sesi itu dibagi 6 lagi. Nah, per kelompok yang 6 itu deh, minimal 2 atlas. Minimal, kalau lebih bagus. Gitu. Dan kalau nggak salah settingan di belakang itu, kan kita kan di Azwar Agus ya lokasinya ya. Itu satu kelompok itu 3 meja. Jadi lebih bagus lagi kalau ada minimal 3 deh. Karena saya minta tadi settingannya agak berjarak, biar nggak terlalu crowded. Jadi kalau bisa minimal 3, lebih dari itu nggak apa-apa, lebih bagus. Kemudian alat tulis punya sendiri, modul praktikum sudah dibagi sama Dr. Wardi ya. Itu silakan kalian print belum? Udah ya? Udah hari ini, baru dibagi hari ini, silakan di print sendiri. Besok mesti dibawa. Karena nanti di modul praktikumnya itu ada checklist yang mesti kalian observasi. Jadi misalnya kalian sudah dapat checklist gitu. Lalu bawa 1 lembar kertas A4 untuk pretest. Sebenarnya kita pakai cuma 1 lembar kertas A4 itu dibagi 2 sebenarnya deh. Jadi misalnya ini ya. Ini kertas A4 dilipat 2. Nah, ini kita sebenarnya cuma pakai 1 aja, ya. Jadi terserah mau langsung dipotong 2 dari rumah atau enggak. Atau ini deh, karena jawabannya agak banyak loh, banyak ya jawabannya. Jadi kalian tetap bawa 1 lembar kertas A4, nanti dilipat 2, nanti lembar pertama untuk ekstremitas superior, lembar yang kedua untuk ekstremitas inferior, gitu aja ya. Seragam jadi bentuknya. Jadi ngelipatnya landscape, bukan portrait. Oh ya, landscape. Jadi misalnya ini kertas A4, dilipat 2 kayak gini. Landscape ngelipatnya. Sesi pertama besok alfa beta ya. Itu sudah disiapin, jadi kita datang pretest langsung. Oh iya, yang boleh masuk praktikum itu hanya yang lulus pretest saja. Kalau tidak lulus pretest, nggak boleh masuk. Tenang, itu pretestnya itu adalah benar-benar kewajiban minimal pengetahuan yang harus kalian ketahui sebelum masuk. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu itu, ya berarti benar-benar nggak baca sama sekali gitu. Pertanyaannya juga sangat mudah banget. Lalu bawa HP boleh, itu untuk mengerjakan post-test di akhir praktikum. Jadi saya sudah tanya sama Dr. Subandrate ya, kalian di blok 3, di blok 2 kemarin, post-testnya pakai HP G-Form ya. Nah kayak gitulah. Tapi HP itu untuk post-test, bukan untuk selfie atau untuk bikin video, nggak boleh ya. Dan mengambil foto, video, selfie selama praktikum itu termasuk pelanggaran berat. Ya, mungkin sudah disampaikan juga sama Dokter Tri ya, ini termasuk pelanggaran berat banget. Jadi bisa saja kalian bertemu kami lagi tahun depan. Mau nggak? Nggak mau kan? Ya, maksudnya bertemu lagi dengan kami tahun depan di blok yang sama. Mau kan? Jadi mohon kerjasamanya ya adik-adik ya, karena itu termasuk salah satu etika juga, karena memang kita menggunakan model manekin, tapi untuk tulang kita ada juga yang preparat asli. Gitu. Jadi kita juga mesti menghargai, termasuk kode etik juga. Untuk perempuan yang tidak berhijab, itu silakan kuncir ya, tidak boleh digerai rambutnya. Alat atau model tidak boleh dimainkan. Dulu banget, nggak tahu abad keberapa, itu pernah ada yang ditemukan pada saat praktikum itu main pedang-pedangan pakai tulang.
Insya Allah. Ya, itu jangan jangan sampai ada yang kayak gitu ya, Dek ya. Itu benar-benar melanggar etik banget gitu yang kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus serius karena ini kita belajar, bukan main-main. Oke? Ini saya mengutip sedikit ya dari Al-Qur'an bahwa di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 bahwa kita semua nanti besok dan nggak cuma pada saat praktikum sih. Saya minta pada saat kalian semua dalam menjalani keseharian kalian itu bahwa kalian ya mungkin kalau misalnya sampai detik ini ada yang merasa bahwa saya hebat bisa masuk kuliah FK gitu ya. Jadi jangan sampai kalian merasa tinggi hati gitu, apalagi merasakan sombong. Jadi terus kemudian apalagi nanti kalian besok ketemu sama preparat walaupun tulang ya untuk besok, jangan sampai kalian mengatakan ada kata-kata yang tidak baik gitu. Dan itu bukan kata-kata saya, itu adalah perintah Allah sendiri. Oke? Dan ini juga di kuliahnya Dokter Budi kayaknya sudah pernah disampaikan ya tentang semboyan kita bahwa Murtifa Faiz dosen ini adalah yang hidup belajar dari yang mati. Jadi besok kita benar-benar pakai uh, tulang yang asli walaupun ada sebagian yang manekin ya. Saya bawa contoh yang warnanya kayak gini itu yang uh, preparat buatan ya, warnanya kayak gini atau yang warna putih. Tapi kalau yang kayak gini asli ya dek ya. Ya. Jadi kita memang benar-benar belajar dengan preparat asli besok. Jadi mohon kerjasamanya untuk selalu menjaga sikap ya. Dan cara kita menghargai guru, karena itu adalah merupakan guru-guru kita semua. Jadi itu adalah cara kita menghargai masa depan kalian sendiri. Oke? Dan saya yakin dan percaya bahwa adik-adik semua di sini itu menghargai masa depan kalian sendiri. Oke? Nah, kita langsung, oke, sebelum saya masuk ke introduksi materi praktikum besok, apakah ada yang mau ditanyakan untuk teknis pelaksanaannya? Yang di kelas juga boleh nanya, atau yang di online juga boleh nanya. Untuk teknis pelaksanaannya, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti sambil silakan tulis di chat. Oke, kita lanjutkan. Besok kita materi praktikumnya ada dua, yaitu osteologi ekstremitas superior dan inferior. Rundown-nya penjelasan oleh instruktur. Dan apakah kalian semua sudah menginstal komplit anatomi? Sesuai arahan Dr. Bardiansa di awal ya. Nanti kalian belajarnya pakai komplit anatomi itu sudah sangat bagus banget loh. Jadi dia 3 dimensi ya. Dan itu kan kalau yang free dia berapa hari sih? Trialnya 3 hari. Berapa? 1 minggu. Oh, 1 minggu terus nanti keluar, terus nanti untuk lagi ya. Gitu. Ini rundown-nya. Jadi hari ini penjelasan semua hari ini. Jadi besok nggak ada penjelasan lagi ya deh ya. Ini adalah tujuan pembelajarannya untuk mengetahui tulang apa saja yang menyusun ekstremitas superior, lalu mengidentifikasi bagian dari tulang penyusun ekstremitas superior, itu acuannya ada di modul. Ya, jadi apa aja yang mesti kalian cari, lalu mengetahui sendi yang terdapat pada ekstremitas superior dan jenisnya. Itu nanti silakan konfirmasi dan cross-check dengan kuliah yang sudah disampaikan oleh dosennya. Kemudian sama juga dengan ekstremitas inferior, sama ya LO-nya. Oh ya, nanti saya akan ngasih contoh, mungkin kita akan memberikan videonya, kalau cukup waktunya hanya upper lim aja, nanti sisanya kalian saya akan kasih linknya, sehingga kalian bisa, biar nggak feedback suaranya deh. Coba dikecilkan dulu.
Jadi saya minta tolong banget sama adik-adik semua, awalnya saya tidak akan ngasih link ini. Ya, biasanya saya hanya memutar video saja. Cuman karena saya khawatir aja ya, karena saya ini bikin videonya pakai komplit anatomi ya. Jadi saya minta tolong kepada adik-adik semua, linknya saya kasih, tapi tidak untuk diupload ulang, ya. Hanya untuk kalian belajar masing-masing aja deh. Ini linknya privat. Saya masukkan ke YouTube itu juga privat banget, privat yang untuk hanya mengetahui linknya. Dan tolong banget jangan sampai diupload ulang ya, karena saya pakai komplit anatomi memvideokannya. Jadi takutnya nanti kan kita kena copyright ya. Jadi tapi kalau saya nggak kasih nanti kalian juga belajarnya gimana gitu. Karena mungkin sekarang kalau saya putar videonya aja, mungkin sekitar 20% yang kalian bisa tangkap aja kan. Jadi saya kasih agar kalian nanti di rumah bisa belajar. Apakah kalian bisa dipercaya? Bisa? Bisa ya dek ya? Mohon kerjasamanya. Kalau enggak, nanti saya nggak kasih linknya. Oke, nanti saya kasih contoh ya pada saat ininya. Oke, nah sebelum saya putar videonya dari teknis tadi, kemudian dari LO yang akan kita cari besok, apakah ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup jelas yang di sini? Sudah cukup jelas? Yang tadi tidak keberatan kalau misalnya yang nggak lulus pretest nggak boleh masuk? Keberatan. Jadi saya itu sudah 2 tahun tidak ada pretest. Lalu kemudian setiap di akhir praktikum saya bikin kuesioner. Dan ternyata jawabannya itu adalah bahwa mahasiswa menginginkan adanya pretest. Ya. Jadi ya sebenarnya pertanyaannya itu mudah banget loh. Pertanyaannya mudah banget, benar-benar pengetahuan minimal yang kalian mesti ketahui sebelum masuk. Karena kalau kalian nggak tahu itu, berarti kalian benar-benar nggak baca sama sekali. Gitu ya. Pertanyaannya insya Allah mudah banget. Kalaupun misalnya kalian benar-benar lagi ada masalah sehingga tidak bisa mempelajari itu, tetap nggak boleh masuk, tapi kalian silakan ketemu sama saya. Kita belajar bareng. Kita belajar bareng dulu sama saya besok sebelum observasi. Gitu. Kan kita kan besok ada 3 sesi. Jadi, dan besok kan kalian nggak ada jadwal yang lain kan? Jadi kalau misalnya ada kelas alfa beta besok, misalnya pada saat pretest, belum lulus, nanti ketemu sama saya dulu. Kita belajar bareng, nanti boleh masuk. Gitu. Ya, enak kan? Jadi ketemu sama saya nggak mesti tahun depan. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang di rumah suara saya cukup jelas nggak, Dek? Jelas dok. Dokter. Jelas dok. Jelas dok. Ada yang jawab nggak? Kalau di yang kalian muncul nggak? Ada. Suara saya cukup jelas. Oh, pantesan saya tidak bisa mendengar mereka ngomong karena saya mute. Oke deh. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama ya. Jadi nanti di slide yang ekstremitas superior itu link yang pertama adalah tentang Introduction of Osteology Upper Limb ya. Jadi adik-adik ini videonya sebenarnya saya buatnya tahun lalu. Ya, saya buat tahun lalu untuk kami praktikum online. Jadi namun ada beberapa yang saya ada kekeliruan dalam menyebutkannya. Jadi nanti kalian boleh konfirmasi ke saya ya. Kasih Complete Anatomy Platform, kita klik bagian atlas. Kita tunggu. Lalu kemudian kita pilih mode.